Halo Sobat Pujungan, kembali bersama dengan gua di channel Pujungan. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kasus yang sedang viral di Ngawi, Jawa Timur. Dan kasus ini sempat mengguncang Indonesia karena lagi-lagi yang terjadi adalah kasus mutilasi. Dan kasus ini sepertinya didasarin oleh cemburu ya. Jadi kekasihnya ini cemburu dengan wanita ini. Kemudian karena dia tidak terima, akhirnya sang perempuan dibunuh, dibantai, bahkan dimutilasi oleh sang kekasih. Mari kita simak bagaimana kronologi ceritanya, tetap di Pujungan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan serta mutilasi terhadap perempuan berinisial UK. Kasus berawal dari temuan mayat tanpa kepala dalam koper pada Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025 di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jasad perempuan tersebut tidak utuh saat ditemukan. Tubuhnya ditaruh dalam koper tertutup berwarna merah dan terbungkus seperti paket. Saat ditemukan, jasad tersebut dalam keadaan tidak lengkap. Polisi juga melakukan otopsi pada tubuh korban. Dan akhirnya terungkap seperti apa kasus ini terjadi. Dan polisi kemudian menetapkan Rahmat Tri Hartanto alias Antok berumur 32 tahun sebagai tersangka dalam kasus itu. Greskrim Polda Jatim Kombes Farman mengatakan Antok adalah teman dekat atau kekasih korban. Ia mengaku sebagai suami sirih ke tetangga sekitar indekos tempat tinggal UK atau korban ini ya. Antok merupakan warga Dusun Banaran, Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Untuk mengelabui yang bersangkutan ini supaya tidak dicurigai dalam kos-kosan itu, ia mengaku sebagai suami siri korban. Farman mengatakan Antok adalah tokoh salah satu perguruan pencak silat di Tulung Agung. Tak hanya itu, Antok juga aktif sebagai anggota salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bahkan sering berhubungan dengan kepolisian. Atas perbuatannya, Antok pun disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 KUHP ayat 2 dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Oke gengs, kita akan bahas satu persatu. Jadi lewat kronologi yang tadi udah gua jelaskan ya, dari awal kejadian hingga akhirnya terjadi pembunuhan dan mutilasi ini, di sini kita bisa melihat bahwa pelaku ini adalah seorang yang sudah beristri. Kemudian dia memiliki selingkuhan ya, atau pacar atau kekasih gelap yang dia mengaku bahwa ini adalah istri sirihnya. Dan kejadian ini terjadi di Kota Ngawi di Jawa Timur. Sementara tersangka ini tinggal di Tulung Agung di Jawa Timur juga ya. Meskipun kota mereka sedikit berjauhan, tetapi pelaku bisa untuk mendatangi korban ini di sebuah hotel di Kota Ngawi, Jawa Timur. Sebelum kejadian ini terjadi ya, ini gue pernah mendengar cerita dari sumber YouTube juga ya, bahwa pelaku ini sempat membawa korban ini untuk berjalan-jalan sebentar. Jadi mereka pergi dulu makan siang di suatu restoran, dan setelah itu pelaku ini membawa korban ke dalam kamar. Dan ternyata tersangka ini atau pelaku ini telah menyiapkan alat-alat yang dia akan gunakan untuk menghabisi nyawa daripada korban. Dan juga
terekam di CCTV ya, di sebuah pusat perbelanjaan atau di sebuah supermarket. Di sana tersangka membeli pisau dapur yang diyakini digunakan tersangka untuk memutilasi korban ini. Dan akhirnya setelah dia menyiapkan semuanya, pisau, bahkan tersangka juga telah menyiapkan koper ya dengan berukuran yang besar. Jadi benar-benar ini pembunuhan berencana yang telah matang yang disiapkan oleh pelaku. Dan ini merupakan tindakan yang bisa dikatakan sangat keji ya. Bagaimana kita ya, kita aja ya, kalau kita normal gini ya, kita aja untuk membunuh binatang aja itu mikir, apalagi dia membunuh seorang yang dia kenal, bahkan yang diakui sebagai pacar, tetapi dia melakukan secara sadis tanpa ada pikir panjang. Dan itu merupakan sebuah tindakan yang sangat keji. Oleh sebab itu, tadi kita simak bahwa pelaku akan dikenakan hukuman maksimal, hukuman mati, dan paling ringan hukuman seumur hidup. Karena ini merupakan pembunuhan berencana yang memiliki hukuman yang sangat berat. Oke, kita lanjut ya. Ketika peristiwa terjadi di hotel ini, itu juga terekam di CCTV. Itu ada seorang laki-laki yang tengah menunggu di depan teras. Laki-laki ini diyakini bahwa dia adalah kerabat dari pelaku. Dan sampai saat ini gue kurang tahu ya, apakah dia juga bersekongkol dengan pelaku ya untuk melakukan pembunuhan ini. Karena sementara ini kerabatnya ini ya yang menunggu di depan kamar hotel ini itu masih dijadikan saksi karena dia hanya menjemput serta mengantar pelaku ke rumah neneknya. Jadi dia pergi ke rumah kosong ya, rumah neneknya itu. Di sana dia memikirkan bagaimana cara untuk melenyapkan korban ini ya. Dan setelah itu ya, setelah dia sampai di tempat neneknya ini, timbullah hal-hal yang sangat keji yang dia pikirkan. Yang pertama, dia memotong bagian tubuh dari korban ini ya, beberapa bagian dipotong sama dia, bahkan kepalanya pun ya sempat dia tinggal ya di suatu daerah. Jadi dia menempatkan bagian-bagian tubuhnya ini di daerah-daerah lain gitu ya, jadi dicerai-beraikan gitu ya untuk anggota tubuh korban ini. Dan akhirnya kopernya dibuang, kemudian ditemukan dan dibuka, isinya adalah seorang wanita yang sempat juga, ini sebenarnya wanita ini sebenarnya itu dicari oleh orang tuanya. Dan akhirnya ditemukan bahwa dia telah meninggal di dalam koper dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap tanpa ada perlawanan, dan dia pun mengakui bahwa dialah yang membunuh kekasihnya. Dan motifnya tadi udah gua jelaskan ya. Yang pertama itu adalah motif cemburu karena korban membawa laki-laki ke dalam kosnya. Kemudian adalah motif bahwa korban ini sering meminta uang kepada tersangka. Dan ketiga adalah motif karena dia tersinggung karena korban ini sering menghina anaknya yang pertama, bahkan dia sedikit ya agak-agak menyumpahi kali ya, atau bahasa kasarnya gitu ya, bahwa anaknya yang pertama akan menjadi PSK. Itu sangat-sangat sakit hati ya orang tua mendengarnya. Tetapi kalau dia pikir ya secara waras, mungkin dia tidak akan sampai membunuh ya, mungkin akan marah atau meninggalkan nih cewek, sudahlah gak usah diurusin lagi, udah selesai, habis perkara ya, nggak sampai dikrek dibunuh gitu ya. Karena membunuh itu tidak hanya berdosa, tetapi pertanggungjawabannya besar di dunia, bahkan harus menerima hukuman seumur hidup, maksimal hukuman mati.
Dan untuk wanita ini ya, sepertinya wanita ini juga bukan wanita baik-baik ya, karena dia karena dia menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Dan gue juga kurang tahu infonya ya, apakah dia ini juga perempuan nggak bener atau hanya perempuan biasa yang demen sama om-om gitu. Itu gue kurang tahu. Tetapi di sini pelajaran buat kita. Yang pertama, untuk laki-laki setia kepada perempuan, setia kepada istri ya, terutama kalau udah menikah ya. Dan juga jaga keluarga, anak semuanya, dan jangan suka jajan di luar. Cukup aja ya di rumah bersama dengan istri. Kalau nakal itu ya udah, nakal tuh waktu masih muda nakal lah ya. Kalau udah tua, udah nikah jangan nakal lagi ya. Harus bertobat ya. Tapi kalau perlu ya masih muda dan udah menikah pun tetap jadi anak yang baik dan tidak melakukan dosa. Kemudian untuk para perempuan, jadilah perempuan yang baik-baik aja. Jangan mau jadi simpanan om-om atau orang-orang tua gitu ya, kayak kakek, bapak-bapak gitu ya, atau siapapun itu. Jangan mau. Kalian menikahlah dengan orang yang masih single, yang belum pernah berkeluarga, karena nggak enak ya kalau menikah dengan orang yang sudah beristri. Kadang-kadang ya gitu, akan terjadi sebuah hal-hal yang negatif seperti ini. Nggak cuman ini, banyak sekali kasus perselingkuhan yang berakhir dengan kematian. Karena apa ya gitu? Karena sesuatu hal yang ibaratnya itu najis ya, atau yang berdosa, itu kadang-kadang tidak akan berjalan dengan baik. Oke, gua pamit dan salam kunjungan. See you.